Cara mengetahui apakah seseorang kehilangan ketertarikan melalui pesan singkat. Hubungan yang diawali dengan semangat dan gelora yang spesial memang menyenangkan, tetapi terkadang kedua hal tersebut tidak bertahan. Apakah Anda melihat perubahan dalam pesan-pesan dari sosok yang Anda kencani saat ini? Hal utama yang perlu diingat adalah jika pujaan hati, teman kencan, kekasih, atau pasangan Anda tidak lagi tertarik kepada Anda, itu bukanlah kesalahan Anda. Hubungan bisa berakhir karena kedua pihak yang terlibat tidak merasa cocok seperti sebelumnya, dan ini wajar saja. Apapun situasinya, artikel ini akan menunjukkan kepada Anda cara mengetahui apakah seseorang kehilangan ketertarikannya melalui pesan singkat. Ingatlah untuk mengamati situasi seobjektif mungkin dan lihatlah apakah tanda-tanda yang disebutkan dalam artikel ini sesuai. 1. Ia sudah jarang mengirimkan pesan. Ukur ketertarikan seseorang dengan mengamati seberapa sering ia mengirimkan pesan. Amati riwayat perpesanan Anda dengannya dan cari tahu apakah ada perbedaan antara momen awal berkirim pesan dan situasi Anda saat ini. Jika Anda berdua sebelumnya mengirimkan beberapa pesan dalam satu hari, dan sekarang ia mengirimkan pesan paling sering beberapa hari sekali, ia mungkin kehabisan topik untuk dibahas atau memang tidak menjadikan berkirim pesan dengan Anda sebagai prioritasnya lagi. Ketika orang yang memang tertarik dengan Anda ingin tetap berhubungan dan cenderung mengirimkan pesan setiap kali ia memikirkan Anda, seseorang yang menarik diri akan meninggalkan jeda waktu yang cukup besar. Momen Anda berdua tidak saling berkirim pesan. Tidak ada yang salah dengan berinisiatif dan mengirimkan pesan terlebih dahulu, tetapi jika Anda selalu melakukannya, ini pun menandakan bahwa ia tidak tertarik kepada Anda seperti Anda tertarik kepadanya. 2. Ia baru membalas pesan Anda setelah beberapa jam. Saat seseorang membutuhkan waktu yang lama untuk membalas pesan Anda, ada kemungkinan Anda bukanlah prioritasnya. Perlu diingat bahwa tidak semua orang bisa langsung membalas pesan Anda, dan beberapa alasan memang valid. Namun, jika sebelumnya ia sering membalas pesan-pesan Anda dengan cepat, tetapi sekarang tidak lagi demikian, ini dapat menandakan bahwa ia mencoba menjauhkan diri dari Anda. Jika ini terjadi, tahan dorongan untuk mengirimkan pesan lagi. Anda mungkin merasa bahwa, jika Anda mengirimkan pesan lain untuk memastikan ia membaca pesan pertama, ia bisa membalas pesan Anda, tetapi seringkali hal ini tidak akan mengubah pikiran seseorang. Berusahalah untuk tidak terobsesi dengan durasi yang dibutuhkan seseorang untuk membalas pesan Anda. Obsesi tersebut hanya memperkeruh kecemasan dan Anda tidak layak mendapatkan hal tersebut. 3. Jawabannya begitu singkat dan tak jelas. Jika ia tidak tertarik, ia akan berhenti mencurahkan usaha ke dalam pesan-pesan yang ia kemas. Terkadang, satu kata saja sudah cukup untuk membalas sebuah pesan, tetapi ini tidak selalu berlaku untuk setiap pesan. Saat ia mengirimkan pesan yang singkat dan tak jelas, ia tidak mencurahkan banyak pikiran dalam komunikasinya dengan Anda dan, sayangnya, ini berarti ia kehilangan ketertarikannya kepada Anda. 4. Beberapa contoh pesan yang menggambarkan situasi tersebut adalah, jika Anda mengirimkan pesan untuk menanyakan kabarnya, atau bercerita mengenai kabar Anda, ia hanya mengirimkan balasan seperti "Oh, oke" atau "Sip". Jika Anda mengirimkan pesan, "Hai, hari ini, kita jadi bertemu dan menonton film, kan?" Ia mungkin menjawab, "Mungkin, nanti aku kabari lagi, ya." 4. Ia tidak mengajukan pertanyaan. Orang-orang yang kehilangan ketertarikannya tidak lagi penasaran mengenai pasangannya. Apakah ia masih menanyakan kabar Anda, rencana-rencana Anda, atau hal penting yang terjadi dalam kehidupan Anda? Pertanyaan seperti itu mencerminkan kedekatan dan ketertarikan terhadap satu sama lain. Saat pujaan hati atau pasangan Anda berhenti menanyakan hal tersebut, ada kemungkinan ia tidak lagi tertarik untuk mengetahui detail-detail dalam kehidupan Anda. 5. Ia selalu sibuk. Balasan "maaf, sedang sibuk" yang sering dikirimkan menandakan bahwa ia sedang membangun jarak di antara Anda berdua.
Setiap orang memang terkadang sibuk, tetapi kesibukan tidak harus menjadi hal yang sering muncul dalam hubungan. Demi meraih komunikasi yang baik di antara dua orang, dan keinginan untuk menjaganya, kedua pihak harus tetap berusaha untuk saling terhubung saat ada kesempatan atau momen untuk melakukannya, meskipun keduanya sedang sibuk. Jika pasangan Anda tidak menunjukkan usaha, ini karena ia memang tidak mau memberikan usahanya. Tidak masalah jika Anda atau pasangan Anda menjadi sibuk selama beberapa minggu selama Anda menjelaskan bahwa Anda memang akan sibuk dan tetap berusaha mencari solusi untuk konflik jadwal yang ada. 6. Ia tidak lagi menggunakan nama panggilan sayang. Nama panggilan sayang menandakan caranya memandang Anda. Nama seperti ini biasanya digunakan di kalangan pasangan untuk menunjukkan kasih sayang, dan sudah terbukti bahwa saat Anda dipanggil dengan nama panggilan tersebut, ketertarikan Anda kepada si pemanggil menjadi lebih besar. Jika pasangan Anda sebelumnya biasa memanggil Anda sayang dalam pesan, tetapi sekarang hanya menggunakan nama, atau tidak menyebutkan nama sama sekali, perasaannya terhadap Anda mungkin sudah berubah. Kehilangan nama panggilan sayang menandakan bahwa ia tidak lagi memandang Anda sama seperti dulu, dan hanya menganggap Anda sebagai sosok selain pasangan. 7. Ia tidak memuji Anda. Pujian menandakan bahwa seseorang memikirkan Anda. Saat seseorang tertarik kepada orang lain, biasanya akan ada banyak pujian yang dicurahkan melalui pesan. Tidak ada standar nyata terkait jumlah pujian yang perlu diberikan dalam hubungan, tetapi biasanya pujian dilontarkan cukup sering. Pada dasarnya, pujian adalah tanda yang menunjukkan bahwa seseorang memfokuskan perhatiannya kepada Anda, sehingga jika Anda tidak lagi mendapatkan pujian melalui pesan singkat, ada kemungkinan perhatiannya sudah masuk ke dalam jurang keraguan. 8. Ia sering membatalkan rencana. Saat seseorang memiliki ketertarikan kepada orang lain, ia akan mengikuti rencana atau membuat pergantian jadwal. Amati beberapa ajakan terakhir yang Anda kirimkan melalui pesan singkat untuk meluangkan waktu dengannya. Jika ia sering mengirimkan pesan secara mendadak untuk membatalkan rencana yang sudah dibuat, ada kemungkinan ia tidak lagi memprioritaskan hubungannya dengan Anda. Akan lebih baik bagi Anda untuk mencurahkan waktu dan energi bagi orang lain. Saat hubungan yang dijalani masih cukup baru, Anda dan pasangan harus berusaha untuk tidak membatalkan rencana atau janji dalam beberapa bulan pertama. Jika pasangan Anda sering membatalkan janji lebih dari satu kali, ada kemungkinan ia sedang berusaha menyingkirkan Anda dari kehidupannya. Jika pasangan Anda langsung menawarkan tanggal dan waktu alternatif saat ia harus membatalkan rencana, ini merupakan pertanda baik. Jika ia membatalkan rencana tanpa inisiatif untuk mengubah jadwal, Anda bisa yakin bahwa ia memang sudah kehilangan ketertarikannya. Tidak masalah jika Anda menegurnya saat ia terlalu sering membatalkan rencana. Anda bisa mengirimkan pesan, misalnya, "Hai, akhir-akhir ini aku merasa kamu mulai mengabaikanku. Tidak masalah jika kamu tidak lagi tertarik kepadamu, tetapi aku akan menghargainya jika kamu mau mengatakannya secara jujur." 9. Ia membuat rencana dan tidak mengajak Anda. Membuat rencana eksklusif merupakan cara lain membangun jarak di antara Anda berdua. Tidak mengetahui sesuatu memang berat untuk diterima, terutama saat Anda dikecualikan oleh sosok yang Anda sayangi. Jika ia sering mengatakan bahwa ia sedang sibuk karena meluangkan waktu dengan teman-temannya dan tidak bisa mengobrol, ada kemungkinan ia kehilangan ketertarikannya kepada Anda dan sedang kembali ke kehidupan lajangnya. Ini penting untuk diingat, terutama jika sebelumnya Anda sering meluangkan waktu dengan teman-temannya dan sekarang tidak lagi. Saat seseorang memang serius dengan hubungannya, ia ingin pasangan dan teman-temannya bertemu dan menjadi akrab. Jika pasangan Anda sering membuat rencana tanpa Anda, ia berusaha memisahkan Anda dari lingkungan pertemanannya, karena ia merasa bahwa tidak ada keharusan untuk mengakrabkan Anda dengan teman-temannya. 10. Ia tidak mengirimkan pesan singkat yang bermakna.
Pesan manis yang dikirimkan di tengah-tengah aktivitas menandakan bahwa ia memikirkan Anda. Saat seseorang terus memikirkan Anda, ia akan mengirimkan pesan-pesan singkat untuk membuktikan hal tersebut, ucapan seperti apa kabar atau selamat pagi. Pesan-pesan tersebut memang tidak lantas berujung pada obrolan yang panjang karena menjadi jalan untuk memeriksa kabar sosok yang disukai dan memastikan Anda pun berada di pikirannya, seperti halnya ia di pikiran Anda. Namun, saat seseorang mulai kehilangan ketertarikannya, pesan-pesan kecil bermakna tersebut tidak akan datang lagi. 11. Ia mengirimkan pesan singkat untuk menanggapi panggilan telepon. Saat Anda menelepon dan meninggalkan pesan, Anda biasanya akan menerima panggilan telepon balik darinya. Berkirim pesan memang lebih praktis dibandingkan panggilan telepon dalam sebagian besar situasi, tetapi pasangan Anda harus mau menghubungi Anda kembali. Jika yang Anda dapatkan setelah menghubunginya beberapa kali adalah pesan balasan, ia secara aktif sedang berusaha mengabaikan keinginan Anda untuk mengobrol dengannya, dan ini merupakan tanda peringatan. Bahkan, seseorang yang mengatakan ia lebih senang berkirim pesan pun masih mau menelepon sesekali. Pada akhirnya, meskipun semua ini menandakan bahwa ia kehilangan ketertarikannya, hal-hal tersebut juga merupakan pertanda bahwa kebutuhan Anda tidak terpenuhi, dan Anda layak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dalam hubungan yang dijalani. Jika tanda-tanda yang disebutkan dalam artikel ini dialami oleh Anda, coba bicara kepada pasangan Anda untuk menyamakan persepsi, atau mungkin mengakhiri hubungan yang ada. Jangan menyiksa diri karena seseorang yang sudah tidak lagi tertarik kepada Anda. Bangkitlah dan cari sosok lain yang jauh lebih baik.